Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Helga Graciana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas melimpahkan rezekinya. Kita semua masih bisa hadir dalam Zoom ruangan saat ini. Baik, izinkan kelompok kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari topik family therapy. Praktik terapi keluarga terdiri dari pertemuan dengan semua anggota keluarga terkait. Dengan izin penuh mereka, terapi biasanya dilakukan dalam pengaturan tim, biasanya dengan terapis di sebuah ruangan dengan keluarga dan dengan anggota tim lainnya, menawarkan pengawasan langsung menonton dari balik layar satu arah di ruangan observasi. Keluarga pada gilirannya diundang untuk berdiskusi dan merenungkan kembali diskusi ini. Berbagai kegiatan seperti tugas untuk mengamati pola interaksi mereka di rumah atau untuk terlibat dalam eksperimen seperti orang tua bertukar peran yang mendasari semua aktivitas ini adalah tujuan untuk mempromosikan pola-pola baru interaksi dan membantu anggota keluarga untuk melihat masalah mereka sebagai masalah interpersonal daripada karena defisit individu. Baik, di sini saya akan melanjutkan konteks sejarah. Terapi keluarga berasal dari pandangan masalah psikologis sebagai relasional daripada sebagai terletak di dalam orang. Konseptualisasi teoritis inti diambil dari sistem teori dalam analogi keluarga sebagai sistem biologis yang mengatur dirinya sendiri. Anggota keluarga terlihat berinteraksi sedemikian rupa sehingga tindakan bersama mereka berfungsi untuk menghasilkan dan memelihara masalah atau gejala. Ini adalah pandangan kontraintuitif dari masalah yang menyatakan bahwa terlepas dari protes khas anggota keluarga yang sangat ingin mereka singkirkan, masalahnya biasanya terlihat dari salah satu anggotanya. Mereka sebenarnya berinteraksi dengan cara yang berfungsi untuk memastikan bahwa masalah dipertahankan. Baik, terapi keluarga muncul pada akhir 1940-an dan awal 1950 sebagai profesional di berbagai bagian Amerika Serikat mulai mempertimbangkan fenomena seperti pengaruh timbal balik, pola interaksi, dan putaran umpan balik antara individu dan dalam sistem. Bergeser dari penekanan pada keadaan internal atau pikiran individu untuk mempertimbangkan dinamika hubungan dalam keluarga terlapis. Segera mulai pengembangan dan berbagai keluarga teori dan model terapi. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Meskipun pada hari-hari awal lapangan, para profesional cenderung menyesuaikan diri dengan model atau sekolah tertentu. Pada 1980-an, ada pengakuan dan kebutuhan untuk memiliki pengetahuan tentang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dari semua teori keluarga. Oleh karena itu, memasukkan penekanan pada pengenalan keahlian klien dan dokter, serta kesadaran akan pentingnya memvalidasi proses etis dan hormat yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan yang ditentukan klien. Banyak terapi keluarga saat ini menggunakan kombinasi pendekatan klasik dan sport modern. Mungkin yang paling penting, banyak penelitian telah menunjukkan keefektifan keluarga terapi untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan kesehatan mental dan fisik. Baik, di sini saya akan melanjutkan prinsip teoritis. Untuk memahami terapi keluarga, pertama-tama penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar untuk mendasari fungsi keluarga. Sebuah keluarga biasanya melibatkan 2 hingga 4 generasi. Sebuah keluarga dipengaruhi dan difasilitasi oleh peluang dan kendala konteks sosialnya. Untuk memastikan keberadaannya sendiri, sebuah keluarga menyesuaikan sumber daya yang tersedia untuk peristiwa stres, transisi, dan krisis yang normal dan tidak normal.
Sumber daya keluarga melibatkan kemampuan anggota keluarga untuk menyumbangkan bantuan nyata seperti dukungan materi, pendapatan, pengasuhan anak, dan pemeliharaan rumah tangga, serta bantuan tak terwujud seperti interaksi ekspresif, dukungan emosional, instruksi, serta pelatihan dan regulasi sosial. Semua keluarga memiliki aturan eksplisit dan implisit yang mengatur interaksi mereka, dan aturan tersebut biasanya mempromosikan pola interaksi yang kuat. Bagaimana baik fungsi keluarga tergantung pada aspek kehidupan keluarga seperti kejelasan komunikasi, aturan, dan kemampuan untuk mengaktualisasikan sumber daya keluarga selama masa krisis. Perspektif sistem keluarga sangat penting dalam terapi keluarga. Dari perspektif ini, individu masalah terjadi dalam konteks keluarga yang lebih luas. Oleh karena itu, terapi keluarga berfokus terutama pada interaksi antar pribadi daripada fenomena intrasikis. Contohnya, tujuan terapi keluarga untuk depresi adalah mengubah pola hubungan antara suami dan istri untuk mengurangi gejala depresi. Alasannya adalah bahwa depresi bisa menyebabkan masalah hubungan dan masalah hubungan itu dapat menyebabkan depresi. Setiap sistem keluarga terdiri dari sejumlah subsistem yang paling mempengaruhi keutuhan, menyoroti bahwa keseluruhan lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya, dengan implikasi bahwa tidak ada gunanya mempertimbangkan satu bagian dari sistem keluarga tanpa memerhatikan sistem lainnya. Terapis keluarga percaya bahwa sifat sistem seperti itu mempengaruhi individu di dalam sistem. Dalam pandangan sebelumnya, sistem seperti ini hanya dalam konteks fisika dipandang sebagai homeostatis, yaitu bergerak untuk mengurangi perubahan. Namun, pandangan yang lebih baru melihat keluarga sebagai sumber ketahanan yang lebih homeostatis. Terapis keluarga hari ini percaya bahwa keluarga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya mereka untuk memulihkan keluarga yang sehat berfungsi. Beberapa kesimpulan umum yang berhubungan dengan terapi keluarga termasuk fakta bahwa untuk masalah perkawinan, terapi konjoin 2 kali lebih mungkin efektif daripada terapi individu. Selain itu, studi penelitian menunjukkan bahwa berbagai pendekatan terapi keluarga mungkin efektif saat menangani masalah perilaku masa kanak-kanak atau remaja. Tingkat keberhasilan terapi keluarga di bidang ini kira-kira 70%. Terapi keluarga untuk klien yang menangani masalah fisik didasarkan pada kesadaran itu ketika salah satu anggota keluarga sakit, semua anggota keluarga terpengaruh. Dengan demikian kemampuan anggota keluarga untuk bekerja sama untuk mengubah peran sesuai kebutuhan dan memberikan dukungan yang sesuai dengan karena pasien dapat memfasilitasi proses penyembuhannya. Hal yang sama juga bisa dikatakan untuk berbagai masalah emosional dan hubungan untuk melakukan terapi keluarga yang efektif. Oleh karena itu, pelatihan khusus diperlakukan. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Proses terapi keluarga. 1. Penggunaan genogram. Alat yang sering digunakan oleh terapis keluarga adalah genogram, pemetaan visual sebuah keluarga berakhir waktu, termasuk setidaknya 3 generasi, memungkinkan klien dan terapis untuk melihat pola dan tren yang mungkin terlewatkan. Informasi tersebut mungkin dapat membantu dalam memahami logika masalah saat ini yang dihadapi klien. 2. Alasan terapi keluarga. Terapi keluarga mungkin membantu dalam banyak situasi karena hubungannya, bukan individu atau fokus. Klien didorong untuk memahami bahwa pengaruh timbal balik tidak dapat dihindari dan meskipun satu orang mungkin menunjukkan gejala, semua orang berpartisipasi dalam penciptaan serta solusi untuk masalah. Terapi keluarga sangat kuat sebagian karena didasarkan pada cara berpikir yang ada berbeda dengan masyarakat barat pada umumnya. 3. Integrasi psikologi positif dan terapi keluarga. Terapi keluarga berfokus pada dinamika dan interaksi di antara anggota keluarga dan semacamnya. Hubungan di antara mereka adalah target intervensi, mengawasi peluang
Kendala konteks sosial keluarga. Sebagai dampak dari konteks sosial dan hubungan keluarga sangat erat kaitannya dengan masalah pribadi. Sementara psikologi positif terbuka untuk bekerja dengan keluarga sebagai satu kesatuan dan fokus pada hubungan di antara anggota keluarga. Psikologi positif terus-menerus mengawasi kekuatan dan kesejahteraan keluarga dan anggotanya lebih dari masalah keluarga, mengintegrasikan terapi keluarga dengan psikologi positif. Profesional kesehatan mental dapat melakukannya, membahas kekuatan dalam konteks hubungan dan apa yang benar dalam integrasi interpersonal di antara anggota keluarga. 4. Psikologi positif. Beberapa terapis keluarga melihat gejala sebagai akibat dari keluarga di bawah tekanan. Yang lain mencari arti atau fungsi gejala, dan orang lain melihat gejala sebagai akibat dari penggunaan berulang dari solusi cacat yang sama. Psikologi positif percaya bahwa fokus pada gejala saja akan kehilangan pemahaman tentang sisi lain, yaitu kekuatan orang dan keluarga. Dengan demikian, psikologi positif mengemukakan bahwa semua bermasalah atau perilaku simptomatik tidak dapat menyembunyikan, apalagi menyangkal keberadaan kekuatan individu dan keluarga. 5. Genogram dalam terapi keluarga dan psikologi positif. Genogram telah menjadi alat yang berguna untuk terapi keluarga. Peta visual sebuah keluarga di seberang generasi memungkinkan orang untuk melihat pola masalah. Setelah memadukan terapi keluarga dan psikologi positif, ahli kesehatan mental dapat menggunakan genogram untuk menyoroti pola kekuatan dalam keluarga. Keluarga adalah unit kehidupan yang telah melalui berbagai siklus dan krisis. Dengan menggunakan genogram, pendekatan terintegrasi dapat meningkatkan kesadaran anggota keluarga tentang kekuatan melekat dalam keluarga dari generasi ke generasi. 6. Di luar generasi terapi keluarga dan psikologi positif. Integrasi terapi keluarga dengan psikologi positif dapat membantu dalam banyak situasi, karena ini adalah kumpulan yang seimbang dari banyak teknik. Anggota keluarga akan mendapatkan keuntungan dari memahami gejala dan kekuatan dalam keluarga, dan setiap orang berkontribusi pada pemecahan masalah dengan terus menemukan kekuatan mereka. 7. Integrasi multikulturalisasi. Terapi keluarga berfokus pada dinamika dan interaksi di antara anggota keluarga, dan hubungan di antara mereka adalah target intervensi. Dan kemudian bersama-sama dengan terapis psikologi positif dapat meningkatkan aspek positif dari komunikasi mereka, hubungan dan interaksi. Namun untuk secara efektif memberikan konseling keluarga klien multikultural, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami peran budaya dalam dinamika keluarga di antara beragam jenis bentuk keluarga. 8. Genogram dalam terapi keluarga multikultural dan psikologi positif. Genogram yang digunakan dalam konseling keluarga tradisional sekarang sedang dipertimbangkan oleh para sarjana dan praktisi untuk digunakan dalam konseling keluarga yang berbeda budaya sensitif. Secara kebudayaan, konselor dapat menggunakan genogram untuk menilai keluarga yang berbeda secara budaya untuk menentukan pola yang berjalan melalui beberapa generasi, peristiwa kehidupan yang signifikan, ritual, peran, gaya komunikasi, dan sifat hubungan di antara anggota keluarga. 9. Gejala, terapi keluarga, psikologi positif, dan konteks budaya. Saat memberikan konseling keluarga multikultural, konselor yang peka budaya harus melakukannya mengeksplorasi arti dan peran gejala dalam keluarga dan dalam budayanya. Karena masing-masing keluarga memiliki aturan dan ketentuannya sendiri, konselor menyadari perbedaan keluarga individu dalam kelompok budaya yang umumnya identik. 10. Integrasi multikulturalisasi terapi keluarga dan psikologi positif. Integrasi multikulturalisasi terapi keluarga dengan psikologi positif akan membantu keluarga multikultural mengelola stres,
mereka dan meningkatkan kesejahteraan dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Penerapan dalam konseling studi kasus. Keluarga ini pada awalnya menelepon dokter keluarga mereka karena khawatir tentang makan putri mereka masalah. Setelah pemeriksaan awal dengan putrinya, Becky, dokter merujuk keluarga tersebut hubungi pusat kesehatan mental komunitas untuk menerima konseling keluarga. Orang tua atau tim dan Ember menggambarkan masalah makan putri mereka yang mengganggu kehidupan rumah tangga mereka. Itu formulir penerimaan mengungkapkan bahwa putrinya memiliki masalah akademis yang parah, mempresentasikan masalah yang sering terjadi termasuk orang tua dan personel sekolah. Misalnya guru, kepala sekolah, konselor sekolah, yang mendeskripsikan perilaku bermasalah anak. Orang tua tiba di ruang terapi mengungkapkan perasaan marah, frustasi, dan secara langsung atau tidak langsung menyalahkan disfungsi keluarga saat ini pada masalah makan Becky. Tim dan Ember pun saling menuduh. Misalnya tim menyalahkan masalah pada Ember dan percaya bahwa dia seharusnya berhenti dari pekerjaannya bertahun-tahun yang lalu untuk menjadi ibu penuh waktu bagi Becky. Ember membantah kembali bahwa tim hanya menghilang ke dalam pekerjaannya dan tidak pernah muncul makan malam. Dia juga menyalahkan pekerjaannya yang terus-menerus pada tim sejak dia di PHK beberapa tahun yang lalu dan tidak dapat memperoleh penghasilan yang cukup. Interaksi negatif di antara pasangan ini terus berlanjut hampir tanpa henti sepanjang sistem keluarga. Ketika pasangan itu saling menyalahkan, Becky terlihat sangat tidak nyaman dan malu dan akhirnya dia diam sepanjang sesi. Perasaan frustasi karena tidak berhasil menjadi orang tua atau bahkan pasangan menyulut perasaan malu dan ragu. Merasa tidak mampu menyelesaikan masalah, orang tua menjadi semakin marah. Kemarahan mendorong pelarian atau melawan opsi atau menyangkal adanya masalah. Menyalahkan satu sama lain dapat menumpuk kesalahpahaman dapat mereka dan mencegah mereka memecahkan masalah. Tidak satupun dari pilihan ini atau perilaku menciptakan pola asuh yang baik. Lebih buruk lagi, putrinya sering merasa frustasi karena gagal melakukannya, mendapatkan perhatian positif karena masalah makannya. Solusi untuk membantu keluarga. Integrasi antara terapi keluarga dan psikologi positif itu penting untuk mengatasi masalah dan kekuatan keluarga selama konseling. Sementara terapi keluarga berfokus pada dinamika dan integrasi bermasalah di antara anggota keluarga. Psikologi positif terbuka untuk bekerja dengan keluarga sebagai satu kesatuan dan fokus pada hubungan di antara anggota keluarga. B. Gejala alam terapi keluarga dan psikologi positif. Gejala dalam keluarga ini dampaknya adalah kesulitan akademis Becky, gangguan makan, dan masalah perilaku. Seorang terapis keluarga mungkin melihat gejala sebagai akibat dari keluarga di bawah tekanan perjuangan mereka dengan perkembangan Becky atau langkah mereka ke depan tahap. Sayangnya konseptualisasi seperti itu dapat menempatkan Becky pada posisi kambing hitam, menjadi gejala keluarga. C. Genogram dalam terapi keluarga dan psikologi positif. Genogram telah menjadi alat yang berguna dalam terapi keluarga. Melalui genogram, konselor dapat membantu keluarga ini lebih memahami pola interaksi negatif dan positif mereka. Genogram juga dapat memfasilitasi keluarga ini untuk menghargai subsistemnya. Menggunakan genogram juga dapat menyoroti kualitas positif dari hubungan keluarga. Artinya, konselor dapat membantu mereka membuat genogram dengan mengidentifikasi bagaimana mereka memilikinya, bekerja sama untuk memecahkan setiap krisis keluarga di masa lalu, bagaimana mereka membantu satu sama lain keluarga mereka tumbuh dan berkembang, dan cara mereka berupaya untuk meningkatkan kebahagiaan satu sama lain. D. Tindak lanjut. Anda melanjutkan sebagai penasihat keluarga. Pertimbangkan bagaimana Anda akan membantu keluarga ini jika Anda adalah penasihat keluarga. Berikut adalah serialnya pertanyaan untuk memberikan beberapa struktur dalam pemikiran Anda tentang kasus ini. 1. Seberapa besar minat Anda untuk
menyarankan agar Becky memilih konseling individu, masalah akademis, dan gangguan makannya. 2. Pertimbangkan untuk menggunakan genogram dalam keluarga ini untuk menyoroti kekuatan setiap orang, apa yang akan terjadi jika Anda melakukannya. 3. Beberapa sesi kemudian Becky memberitahu Anda bahwa dia hamil, tetapi memohon kepada Anda untuk tidak melakukannya beritahu orang tuanya. Apa dampak masalah ini terhadap dinamika keluarga dan Anda penyuluhan? Bagaimana Anda mengatasinya? Tim memberitahu Anda bahwa dia berimigrasi dari Meksiko dan dalam budayanya dia seharusnya menjadi pemimpin keluarga ini. Jika dia berharap Amber tinggal di rumah untuk mengurus keluarga dan Becky, bagaimana Anda mengelola masalah budaya dalam konseling Anda? Penutup. Secara umum, terapi keluarga mengadopsi pandangan masalah psikologis sebagai relasional daripada yang terletak di dalam individu. Prinsip-prinsip ini teori memperlakukan keluarga seperti sistem biologis yang mengatur dari diri sendiri. Anggota keluarga terlihat berinteraksi sedemikian rupa. Tindakan bersama mereka berfungsi untuk menghasilkan dan memelihara masalah atau gejala. Anggota keluarga mungkin sebenarnya berinteraksi dengan cara yang berfungsi untuk memastikan bahwa masalah dipertahankan. Meskipun banyak manfaat dari terapi keluarga, penting untuk membantu anggota keluarga menghargai kekuatan satu sama lain. Anggota keluarga juga dapat belajar mengembangkan aturan untuk mempromosikan pengaruh dan kesejahteraan positif mereka. Dengan demikian, konselor dapat membantu anggota keluarga mentransfer konflik menjadi peluang perkembangan baru. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.